saja. Kapan torang ketemu lagi? Gara-gara virus corona, orang semua berjumpa di aplikasi. Buka Classroom dan Zoom serta Google Meeting. Tete manis tolong hapus pandemi. Sore kawan semua, sudah lama torang terjumpa. Ingat waktu belajar di sekolah, teringat bapak dan ibu guru. Virus corona pergi jauh dari kita orang. Jangan lagi balik di dunia. Tuhan jaga kita orang semua. Pakai masker baik-baik, jangan besar di bawah dagu. Cuci tangan bolak-balik, ingat juga pakai sabun. Turun terlalu jauh, Corona malas tahu, orang selalu bersatu. Corona punya mau. tutup mata terus berdoa, minta tolong sama Tuhan. Harus percaya dunia akan Berubah. baik. Turun ke sekolah, berjumpa dan bersama. Proses belajar mengajar hanya di sekolah. Ada penghindu setengah mati. Setahun sudah orang terjumpa. Bosan-bosan di rumah saja. Kapan torang ketemu lagi? Gara-gara virus. Yang saya hormati dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Valentina Adil, NIM 22111900129. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan ujian kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana keadaannya hari ini? Mungkin ada yang tidak datang sekolah. Tuhan, itu semua karena berkat bimbingan dan penyertaan dari Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, Julio. Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Dikatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Ibu Julio yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Diminta satu orang pimpin dengan kelas. Semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu dan tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya.
manusia dan lingkungan. Saya Julio, perubahan benda. perubahan benda. Cepin, Penerbangan dan perubahan benda. penerbangan dan penerbangan. Siapa lagi? Iya. Aku suka vitamin dan mineral. Aku suka vitamin dan mineral. Siapa lagi? Saya harus dan nyambung. Iya. Ya, baik anak-anak, membaca itu sangat penting. Dengan membaca itu kita dapat mengetahui informasi apa yang ada dalam suatu bacaan. Oleh karena itu anak-anak, ibu harapkan agar anak-anak harus rajin dalam membaca. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Bagaimana, setuju? Setuju. Dilaksanakan? Siap. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, adapun tujuannya anak-anak dengar ya. Yang pertama itu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menuliskan informasi tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan organ. Yang keempat, dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis fungsi organ pernapasan pada manusia dengan benar. Ya. Baik, sekarang amati gambar yang ditampilkan. Kemudian di sini juga ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan. Ibu minta anak-anak membacanya secara bergilir. Ya, mulai dari Jane. Yang lain dengar. Bakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah tidak berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Tapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan panduan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Bangkalan sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus. Hasil kebakaran seperti jelajah saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terhisap dengan mengotori. Dan ketika halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti Ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. oksida. Kabut asap ini dapat dihasilkan bagi rumah sakit. Namun pada orang yang memiliki kesehatan kurang khususnya pada Orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Ya, yang berikut. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, Peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asam dan Asma. dan penyakit
buah-buahan dan makanan yang tidak dicukup. 9. Kabut asap mempengaruhi kondisi lingkungan serta infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA atau ISPA akan mudah terjadi. akan mudah terjadi. Ya, yang berikut. Lebih sering agar udara Agar debu atau partikel halus menempel pada tenggorokan, larut dan masuk ke dalam pencernaan. sehingga ikut tertuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat dan ke dokter atau Segeralah berobat ke dokter. Pelayanan kesehatan terdekat jika tidak mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. ya. Oke, lanjut. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 7. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. 8. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Ya, baik. Anak-anak bagaimana? Sudah dengar? Sudah. Baik. Yang pertama ibu bertanya, dari gambar yang ditampilkan tadi, apa yang anak-anak lihat? Apa? Saya ada pohon, Ada pohon. Apa lagi? ada manusia, Ada manusia. ada sapu. Ada asap. Ya. Coba kita lihat bersama-sama di gambar itu ada manusia, ada orang manusia, kemudian ada gambar pohonnya dan ada gambar asap. Ya, baik. Kemudian dari bacaan tadi, apa yang menyebabkan kabut asap itu terjadi? Ya, kebakaran lahan hutan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Kebakaran lahan hutan itu yang menjadikan bencana kabut asap. Apakah anak-anak ingin di daerah kita ini terjadi bencana kabut asap? Tidak. Untuk itu anak-anak, agar bencana ini tidak terjadi di daerah kita, kita tidak boleh apa? Ya, kita tidak boleh membakar lahan, apalagi pada saat musim apa? Musim kemarau. Iya. Baik, sekarang anak-anak silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Kemudian anak-anak silakan berdiskusi, menuliskan informasi apa yang terdapat dari teks bacaan. Waktunya 5 menit untuk berdiskusi. Sudah? Baik. Dan setiap kelompok membacakan, membacakan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok
berbahaya bagi kesehatan manusia. Tepuk tangan bukan bukan. Ya, yang terakhir ketiga. Kabut asap terjadi karena kebakaran hutan. Ya, informasi yang dapat kabut asap terjadi karena kebakaran hutan. Baik anak-anak, dari bacaan tadi kita mendapatkan informasi bahwa kabut asap itu terjadi karena kebakaran hutan dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama pada organ pernapasan. Ya, baik. Siapa yang bisa menjelaskan bagian-bagian dari organ pernapasan? Ya, Julio. Ada hidung. Ya, tepuk tangan untuk Julio. Ada mulut. Ya, bagaimana kelas 5? Mulut itu termasuk organ pernapasan? Mulut itu organ apa? Organ untuk apa? Mulut itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengunyah makanannya. Berarti mulut itu bukan termasuk organ pernapasan. Mulut itu merupakan satu organ pencernaan. Tangan James. Ada hidung. Apa lagi? Ya, ada trachea. Ya, ada paru-paru. Ya, sekarang kita amati video yang ditampilkan ya. Ya, baik. Di situ ada gambar organ pernapasan. Ya, kita mulai kita lihat ya. Ya, di situ ada hidung, terus maling, lari, apa? Diafragma. Ya, itu adalah bagian-bagian dari organ pernapasan. Ya, sekarang dari organ pernapasan ini, siapa yang bisa menjelaskan apa fungsinya? Ya, untuk mencium bau. Tepuk tangan. Selain mencium bau, apa lagi? Menghirup udara segar. Tepuk tangan. Ya, apa lagi? Ya, untuk bernapas. Ya, tepuk tangan. Ya, baik. Organ pernapasan itu memiliki fungsi. Jelaskan. Yang pertama itu pengertian pernapasan, kemudian yang kedua bagian-bagian dari organ pernapasan. Yang pertama kita lihat, yang pertama itu pengertian pernapasan pada manusia. Pernapasan atau biasa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat. Ketika manusia bernapas, nanti sedang terjadi proses masuk oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, khususnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Ya, baik, itu tadi pengertian dari pernapasan. Yang berikut bagian-bagian pernapasan. Seperti yang kita telah sebutkan tadi, ada bagian-bagian dari organ pernapasan.
Yang pertama itu? Rongga hidung. Ya, B, baca. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu, Rongga hidung menjaga kelembaban suhu dan tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan buku hidung. bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran yang masuk ke dalam hidung tidak menghambat sistem pernapasan faring. sistem pernapasan. Yang kedua, faring. Ernest, baca. Faring atau tetap adalah organ sistem pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsi faring dalam sistem pernapasan adalah menurunkan. Faring merupakan penting dalam produksi suara. Peran faring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubungan antara penghubung Pangkal rongga mulut dan trakea. Ya, yang berikut, trakea. Trakea adalah organ pernapasan yang bentuknya seperti tabung besar. Organ ini termaksud organ pernapasan bagi Bagian bawah, sama seperti paru-paru, bronkus, bronchus, dan alveolus. Trakea memiliki panjang kurang lebih 11 cm dengan lebar 2,5 cm. Ya, D, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak Setelah tenggorokan, sebelum paru-paru. masuk dengan baik dari trakea ke Alveolus. alveolus. Selain membagi jalur masuk, Selain sebagai jalur masuk selain sebagai jalur masuk ada dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Ya baik, kemudian ada paru-paru. Paru-paru di sini adalah organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kemudian bagian yang terakhir itu ada diafragma. Diafragma adalah otot pernapasan berbentuk kubah yang terletak di dekat bagian bawah tulang rusuk, tepatnya di bawah dada. Saat kamu menghirup dan menghembuskan udara, diafragma dan otot pernapasan lainnya di sekitar paru-paru berkontraksi. Diafragma melakukan sebagian besar tugas dalam peristiwa pernapasan manusia. Ya, sekarang anak-anak semuanya berdiri. Perhatikan bagaimana proses pernapasan ya. Jadi saat kita menghirup udara, berarti apa? Otot diafragma akan mengembang ya. Nah, ya kita praktekkan mulai 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembus. Ya. Di saat kita menarik nafas, apa yang kamu rasakan? Nah, apa? Ya, segar otot diafragma ini akan terangkat. Kemudian di saat kita menghembuskan nafas, otot apa? Diafragmanya akan turun. Ya, sekali lagi kita coba ya. 1, 2, 3. Ya, silakan dulu. Ya. Dari bagian-bagian organ pernapasan tadi memiliki fungsi ya. Coba siapa yang bisa jelaskan apa fungsi dari bagian organ pernapasan?
Ya, fungsinya apa? Ya, untuk bernapas. Cuci tangan. Mencium bau. Kita bisa merasakan ini bau yang sedap atau bau yang tidak sedap. Ya, tepuk tangan. Ya, selain untuk bernapas, mencium bau, apa lagi? Ya, menghirup udara segar. Ya, baik. Fungsi dari organ pernapasan manusia yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara, atau itu yang disebut apa tadi? Bernapas. Ya, kemudian yang kedua itu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Kemudian mencium bau. Ya, baik anak-anak, dari materi yang kita sudah pelajari, ya, siapa yang ingin bertanya? Silakan bertanya kalau ada yang belum dipahami. Bagaimana? Semuanya sudah paham? Sudah? Baik, kalau semuanya sudah paham, sekarang anak-anak mengerjakan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD. Di sini anak-anak berdiskusi dalam kelompok mengerjakan LKPD. Ya, silakan berdiskusi. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Di depan kelas, Fet. Apa yang lain dengar. karena kebakaran hutan? Di mana? Katanya di mana? Pertanyaan. Di mana kabut asap tersebut? Di hutan. Bagaimana cara kita melindungi diri kita dari kabut asap? Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Inilah keterangan di gambar di atas bagian-bagian alat pernapasan manusia. A. Hidung. B. Paru. C. laring. D. trakea. E. bronkus. F. paru-paru. G.
baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2, 1 orang. Pertanyaan, apa yang menyebabkan kabut asap? Karena kebakaran lahan dan hutan. Kata tanya siapa? Pertanyaan, siapa yang berusaha memadamkan titik kebakaran? Pemerintah. Kata tanya di mana? Di mana terjadinya kabut asap? Hutan. Ya, nomor 2. Bagian dari A. Hidung, B. Laring, C. faring, D. trakea, E. paru-paru, F. bronkus, G. diafragma. Jelaskan fungsi dari organ pernafasan manusia. Untuk bernafas, untuk mencium bau, untuk menghirup udara yang segar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berilah keterangan dari gambar di atas bagian alat pernafasan manusia. A. Hidung, B. faring, C. laring, D. trakea, E. bronkus, C. paru-paru, F. paru-paru, G. Diafragma. Jelaskan fungsi dari organ pernafasan manusia. Menghirup udara segar, mencium bau, bernafas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, dari hasil kerja LPD, nah dari kelompok 1 sampai kelompok 3 untuk kata tanyanya sudah, tapi di sini pertanyaannya di mana terjadi? Padahal di cerita tadi dibacaan tadi terjadinya bencana kabut asap itu ada di apa? Di Palembang, Jambi, dan apa? Palangkaraya, Nah, di sini kelompok 1, kelompok 3 jawabnya di hutan. Nah, sedangkan untuk keterangan gambarnya semuanya sudah. Kemudian untuk kelompok 3 sudah jawabnya dengan benar. Kelompok 2 sudah. Ya, kelompok 1 juga sudah. Ya, untuk LKPD-nya ini nilainya sudah bagus. Ya, harapannya ditingkatkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita merangkum materi yang sudah kita pelajari. Ya, baik. Materi apa yang kita sudah pelajari hari ini? Ya, 9 bahaya asap dan cara mengatasinya. Apa lagi? Tentang organ pernapasan. Ya, apa lagi? Ya? Fungsi organ pernapasannya. Baik anak-anak, materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini tadi adalah tentang organ-organ pernapasan dan bagaimana fungsi dari organ pernapasan tersebut. Ya. Ya, mungkin ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Semuanya sudah paham? Nah, baik, selanjutnya Ibu minta anak-anak menjawab pertanyaan refleksi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu harapkan anak-anak menjawabnya secara jujur dan tidak perlu takut. Ya, yang pertama, apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini? Ya, lagi. Ya, lanjut. Apakah anak-anak suka
evaluasi. Soalnya kerjanya masing-masing. Ya, tinggal kasih lingkar mana jawaban yang paling benar. Tulis nama, ya kerjanya masing-masing. Silakan kumpul. Ya, baik anak-anak. Ya, dari hasil evaluasi nilainya Ibu sudah ambil dan nilainya itu sudah di atas KKM. Nilainya ada yang 75 sampai dengan 90. Ya, kita beri